Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bihi la fatih min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ikhwan mengambil tema salat sebagai penolongmu. Seperti Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi kesulitan hidup, karena salat adalah ibadah yang dapat memberikan ketenangan jiwa, kekuatan dan petunjuk dari Allah sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astainuhu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun ila alal qasiin. Memohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk memohon pertolongan melalui kesabaran dan salat. Sabar berarti teguh hati dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Sedangkan salat adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menjadikan salat dan sabar sebagai penolong, karena keduanya adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup. Salat berfungsi sebagai penolong di dunia dan akhirat dengan menjadi sarana komunikasi langsung dengan Allah, meminta pertolongan dan menjaga diri dari keburukan di dunia. Salat membantu meringankan kesulitan hidup, memberikan ketenangan batin dan mendekatkan diri kepadanya, terutama saat dilakukan dengan khusyuk. Di akhirat, salat adalah salah satu amalan yang akan menolong kita di hari perhitungan dan menjauhkan dari siksa neraka. Salat adalah ibadah yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya, menjadi sarana untuk memohon pertolongan dalam setiap urusan. Dengan salat yang khusyuk, seseorang dapat merasakan ketenangan batin dan kebahagiaan spiritual karena merasa berdialog langsung dengan Allah. Salat akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah jalan keluar terbaik ketika menghadapi masalah. Dengan memperbaiki salat, Allah akan memperbaiki kehidupan di akhirat. Salat yang dikerjakan dengan ikhlas dan khusyuk dapat menjadi penolong untuk mendapatkan ampunan dan dijauhkan dari siksa neraka. Salat merupakan ibadah berat namun menjadi ringan bagi orang yang khusyuk. Melaksanakannya dengan penuh kepatuhan akan membantu dalam menghadapi segala kesulitan di dunia dan akhirat, serta membawa keberhasilan dan kebahagiaan. Salat menjadi penolong karena merupakan sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan jiwa, memberikan kekuatan spiritual dan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah ibadah untuk memohon pertolongan kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat menghadapi masalah, atau Nabi Zakaria alaihissalam saat memohon keturunan.
Sholat dapat memberikan ketenangan batin saat seseorang merasa gelisah atau tertekan saat berwudu, dan menunaikan sholat akan ada perasaan tenang yang lebih dalam. Sholat adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya, sehingga mempermudah jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai sarana yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat membantu menguatkan jiwa dan memberikan harapan di saat menghadapi tantangan serta mendatangkan kedamaian batin dan kekuatan spiritual. Dengan sholat seseorang, hamba dijauhkan dari siksa neraka, menjadikannya penolong yang menyeluruh untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pertolongan dari sholat ini akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin akan menghadap dan kembali kepada Tuhannya. Sholat sangat penting dalam kehidupan karena menjadi tiang agama, sarana komunikasi langsung dengan Allah, dan benteng pencegah maksiat. Selain itu, sholat juga berperan dalam membentuk karakter seperti disiplin dan tanggung jawab, serta memperkuat ikatan sosial melalui sholat berjamaah. Sholat merupakan pilar utama dalam Islam. Mendirikannya berarti menegakkan agama, sedangkan meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Sholat adalah cara seseorang hamba berkomunikasi dan menumpahkan rasa butuh kepada Tuhannya. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Kualitas sholat akan menentukan kesuksesan seseorang secara keseluruhan. Adapun keutamaan sholat 5 waktu adalah: pertama, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kedua, menghapus kesalahan-kesalahan. 3, mendapat cahaya dan petunjuk di hari kiamat. Keempat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, membersihkan diri dari dosa. Keenam, dijanjikan akan mewarisi surga Firdaus. Ketujuh, membuat hati menjadi tenang. Tujuan sholat adalah untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penghubung langsung dengannya, dan mencegah perbuatan keji serta mungkar. Selain itu, sholat juga memberikan manfaat spiritual seperti ketenangan jiwa, keteguhan hati, dan menghindari sifat bakhil, serta manfaat fisik seperti melatih kelenturan tubuh dan meningkatkan kesehatan. Tujuan dan manfaat sholat: pertama adalah hubungan dengan Allah, di mana sholat adalah cara seorang muslim untuk berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, menegaskan kepatuhan dan ketaatan. Pencegah perbuatan buruk, di mana sholat yang didasari kekhusyukan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ketenangan dan keteguhan hati, di mana sholat membantu menenangkan jiwa, mengurangi stres, dan memberikan keteguhan hati dalam menghadapi masalah hidup. Adapun manfaat fisik adalah gerakan sholat seperti ruku dan sujud dapat melatih otot, menjaga kelenturan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan membantu metabolisme tubuh. Sholat menjadi indikator utama kebaikan seluruh amal. Jika sholat seseorang baik, maka seluruh amalnya dinilai baik. Sebaliknya, jika sholatnya buruk, amalnya yang lain juga dinilai buruk. Wallahu a'lam bishawab.
Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun muhibu da'wat. Rabbana la tu'akhizna inna sina wa aqta'na Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhamilna mala taqallana bihi wa'fu'ana wa'fir lana warhamna anta maulana fansur alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.